Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, seluruh a'immatul khususiyah yang hadir di tempat mulia ini. Nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Haidar Dia Al-Idrus, Kiai Haji Zainul Arif, dan juga kepada seluruh habaib, seluruh kiai yang hadir di tempat ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari kami. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Juga yang sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri yang hadir di tempat ini. Juga yang sangat kami hormati seluruh jajaran pengurus Al-Khidmah, khususnya pengurus Al-Khidmah Bangkalan, serta seluruh panitia yang telah mengkhidmahkan pikiran, harta dan tenaga mereka sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik dan seindah-indah balasan. Amin. Juga yang sangat kami muliakan hadirin hadirat seluruh jamaah Al-Khidmah, juga tidak lupa teman-teman Uksafi Kopler Community. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa istiqamah dalam mahabbah kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk bisa sama-sama hadir di tempat mulia ini. Kita bersyukur hadirin hadirat rahimakumullah bahwa saat ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam barisan orang-orang yang berzikir. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam barisan orang-orang yang mencintai majelis zikir, yang mana zikir ataupun majelis zikir adalah sesuatu amalan yang nilainya begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak disebutkan dalam sekian banyak dalil baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan senantiasa ingat kalian, kata Allah.
Sebutlah namaku, maka aku juga akan sebut nama kalian, kata Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir. Beliau bersabda, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah." Sesungguhnya balasan, keutamaan ataupun hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir di majelis zikir, maka mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga semua apa yang kita lakukan pada hari ini, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, manaqib kita, salawat kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan para pendahulu kita. Semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang punya hajat, semoga berkah daripada majlis zikir ini. Semoga hajat kita semua dimudahkan oleh Allah. Yang rezekinya masih sempit, semoga diluaskan oleh Allah. Mungkin di antara keluarganya yang sakit, ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan sebagaimana saat ini kita semua berkumpul di tempat ini, di lapangan ini, di majlis zikir ini, semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah kembali di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 195, Allah Subhanahu wa taala memuji satu tipe di antara hambanya. Allah memuji satu jenis di antara hambanya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan sebutan ulul albab. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi ikhtilafil laili wan nahari, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam itu semua akan dapat dihayati, akan dapat direnungi, akan dapat diambil pelajaran oleh ulul albab, orang-orang yang berakal. Siapakah ulul albab itu? Ulul albab, orang-orang yang berakal yang disifati oleh Allah dalam ayat ini bukan orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata, tidak. Ulul albab yang disebutkan dalam ayat ini bukan orang yang mempunyai tingkat kapasitas intelektual yang tinggi, tidak. Tetapi ulul albab dalam ayat ini dijelaskan dalam ayat setelahnya adalah orang-orang yang ahli zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, yakni orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka tidur, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hadirin hadirat rahimakumullah, menariknya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa atau ahli zikir, kemudian disebutkan dalam ayat ini juga dengan ciri ulul albab yang lain, yakni orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dan itu diantara kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan redaksi-redaksi dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan zikir, seringkali Allah menyebutkan setelahnya dengan doa. Maka dalam Al-Quran ada ilmu namanya munasabah, ilmu tentang keserasian ayat. Maka hadirin, kenapa demikian? Kenapa setelah Allah menyebutkan tentang zikir, Allah menyebutkan tentang doa? Ini bisa dijawab dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Di situ disebutkan sebuah riwayat
tentang dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Badui, dengan orang pedesaan. Bahwa suatu saat datang seorang Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badui ini kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, 'allimni kalaman aqulu." Ya Rasul, ajarilah kami, ajarilah aku sebuah kalimat, sebuah kata-kata, sebuah ucapan yang mana dengan ucapan itu bisa aku baca, aku amalkan, aku baca setiap hari di setiap aktivitasku. Apa kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Apa Pak Bu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nabi mengajarkan kepadanya zikir dengan 4 kalimat, yakni tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu akbar. Bapak Ibu sekalian, setelah diajarkan Nabi tersebut, Badui ini kemudian pergi meninggalkan Nabi. Dia pergi meninggalkan Nabi. Setelah dia melangkah beberapa langkah, dia kemudian berhenti. Terlihat dia seperti bingung. Dia berpikir dan berpikir. Setelah itu kemudian dia memutuskan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang melihat peristiwa itu, yakni tingkah aneh sahabatnya dari kalangan Badui tersebut, beliau kemudian sampai tersenyum. Dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi tertawa. Nabi berkata, "Ada apa wahai fulan? Tadi engkau datang ke sini bertanya kepadaku, kemudian engkau keluar, engkau terlihat bingung, dan sekarang engkau kembali lagi kepadaku. Ada apa ya fulan?" Badui ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, hadza lillah, fama li ya Rasulullah." Ya Rasul, semua kalimat yang engkau ajarkan kepadaku tadi, yakni subhanallah, aku bertasbih mensucikan nama Allah, kemudian tahmid alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kemudian tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian takbir Allahu akbar, Allah maha besar. Semua kalimat yang engkau ajarkan kepadaku itu wahai Nabi, itu kan untuk Allah. Yang untukku mana? Itu kan untuk Allah. Terus yang untuk saya mana ya Rasul? Pinter napa pinter Pak? Pinter, ketoke polos, tapi ini ternyata jawaban Nabi atas pertanyaan Yahud, atas pertanyaan Badui ini kemudian didokumentasikan dalam berbagai kitab hadis, dan itu menjadi berita gembira bagi kita semua. Nabi yang mendengar pertanyaan yang kedua kalinya dari si Badui itu, beliau kembali tersenyum. Beliau kemudian mengatakan, "Ya fulan, idza qulta subhanallah qala Allah Ta'ala sadaqta." Ketika engkau bertasbih mensucikan nama Allah dengan mengucapkan subhanallah, maka saat itu juga Allah menjawab tasbihmu. Allah berkata kepadamu, sadaqta, engkau benar, perkataanmu itu sangat benar sekali wahai hambaku. Idza qulta alhamdulillah qala ta'ala sadaqta. Ketika engkau memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, saat itu juga Allah berkata kepadamu, shadaqta, engkau betul wahai hambaku. Karena memang yang layak dipuji secara mutlak kata Allah hanya aku, kata Allah. Nabi kemudian melanjutkan, idza qulta la ilaha illallah, idza qulta Allahu akbar, qala ta'ala shadaqta. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah saat itu langsung menjawab ucapanmu. Allah berfirman,
Sadaqta, engkau betul wahai hambaku bahwa tiada Tuhan kecuali hanya aku, kata Allah, dan aku adalah zat yang maha besar. Tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Nabi kemudian melanjutkan sabda beliau. Beliau mengatakan, "Tsumma idza qulta Allahumma ighfirli qala ta'ala qad fa'altu." Kemudian setelah engkau berzikir, kata Nabi, kemudian engkau mengatakan, "Ya Allah, ighfirli ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ampunilah dosa semua orang yang aku cintai." Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab doamu dengan mengatakan, "Qad fa'altu, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian." Thumma idza qulta Allahumma arhamni qala ta'ala qad fa'altu. Kemudian ketika engkau kembali berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sayangilah aku, rahmati aku, cintai aku, ridhai aku." Allah kemudian berfirman, "Qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Aku telah merahmati kalian, aku telah meridhai kalian, aku telah memberikan segala kebaikan kepada kalian." Thumma idza qulta Allahumma rzuqni, kemudian ketika engkau setelah engkau berzikir engkau berdoa, kata Nabi, engkau berdoa, "Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki kebaikan di dunia maupun di akhirat." Allah kemudian berfirman, menjawab doa kita dengan berfirman, "Qad fa'altu, sungguh aku telah mengijabah doa kalian." Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa manfaat daripada zikir, manfaat daripada duduk-duduk di majlis zikir, manfaat daripada mengadakan majlis zikir tidak hanya bertujuan dekatnya hubungan hamba dengan Tuhannya, dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita berzikir kepada Allah, maka saat itu juga kita masuk di dalam sa'atul ijabah, waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kunci-kunci kebaikan baik di dunia maupun di akhirat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Pak, inilah kenapa Hadratus Syekh Ahmad As-Surari Al-Ishaqi dalam kitab Faidhur Rahmani menyusun susunan daripada apa-apa yang ada di majlis zikir ini dengan tawassul, kemudian berzikir, kemudian tawassul membaca manaqib, kemudian berdoa, kemudian membaca Al-Quran berdoa, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Dan di setiap doa yang disusun oleh Hadratus Syekh Ahmad As-Surari di situ adalah di setiap doa yang disusun oleh Hadratus Syekh di buku tersebut adalah doa untuk kita semua dan keluarga kita, para pendahulu kita dan seluruh keturunan kita, baik itu doa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka kalau berdoa, usahakan kita membaca amin, dengan betul-betul sidqut tawajjuh, dengan betul-betul kita menghadap kepada Allah. Jangan berdoa tapi tangan kirinya pegang-pegang HP, Pak. Jangan berdoa tapi tangan kirinya membuka media sosial, lihat gosip-gosip artis, jangan. Berdoalah kepada Allah, bacalah amin dengan perasaan khudu, tawaddu, dengan perasaan rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Berdoalah untuk kita, doa-doa yang ingin Anda semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dunia dan juga doa akhirat. Jangan hanya doa dunia, jangan hanya doa untuk mencari dunia, karena kata Allah dalam Al-Quran, orang yang mencari akhirat dunia akan didapat. Sebaliknya orang yang hanya mencari dunia, akhirat tidak akan dia dapatkan.
Hadirin, inilah manfaat yang pertama daripada kita semua hadir di majelis zikir. Dekatnya hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua adalah dibukakan oleh Allah segala kunci kebaikan yang mana itu adalah berkah daripada setiap zikir yang kita haturkan. Manfaat yang kedua, yang ketiga daripada majelis zikir adalah tersambungnya hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika hadir kita tadi telah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Aneka salawat telah kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Salawat itu adalah salam cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat satu kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kali lipat, 10 salawat kepada orang tersebut. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas salawat orang itu 10 kali. Dan kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Tajul Arus, beliau mengatakan salawat Allah untuk kita, setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah membalas 10 salawat kepada kita, maka satu salawat Allah kepada kita nilainya lebih besar daripada seluruh ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Karena kenapa? Ketika kita beribadah yang berbuat adalah kita, tapi ketika Allah bersalawat kepada kita, itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, orang yang dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang dalam hatinya ada sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala urusannya akan ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Putra dan putrinya akan dijadikan putra putri yang soleh soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa istiqamah berzikir kepada Allah, istiqamah hadir di majelis zikir, istiqamah mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, istiqamah membaca Al-Quran. Allah anugerahkan kepada kita hati yang bersih, hati yang suci. Kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, dan ketika kita nanti tiba waktunya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dibimbing oleh Nabi Muhammad, kita dibimbing oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad As-Surari Al-Ishaqi, sehingga kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Yang benar murni dari Allah, yang salah murni kebodohan dan kekhilafan kami secara pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.